Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ala Orang Awam. Channel tempat kita saling sharing tutorial, tips dan trik untuk aplikasi-aplikasi digital terkini. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas mengenai rumus Excel untuk pengelolaan teks. Nah, ini mungkin terdengar sederhana ya, tapi kadang-kadang kalau kita nggak paham dan kita butuh untuk memecahkan suatu masalah jadi repot. Untuk itu, saya sudah menyiapkan tabel data di sini. Ini ada data produk, teman-teman, untuk file latihan kita. Jadi ini mungkin di toko elektronik ya. Ada data produk laptop dan handphone. Nah, kemudian di sini sudah saya siapkan juga rumus-rumus yang akan kita gunakan. Kurang lebih di sini ada 9 rumus pengelolaan teks. Nanti akan kita bahas satu persatu penggunaannya. Oke, kita mulai saja. Jadi kolom yang saya tandain dengan warna kuning ini adalah kolom-kolom yang akan kita cari isi datanya menggunakan rumus pengelolaan teks di Excel. Oke, kita langsung mulai. Nah, teman-teman, kita akan memulai dengan penggunaan rumus trim. Rumus trim ini fungsinya apa? Nah, kalau kita lihat teman-teman, kadang-kadang kita memiliki data yang belum rapih ya. Contoh di sini di kolom D ini, data yang kita miliki ini spasinya itu lebih dari satu kan kalau kita perhatikan ya. Nah, kadang-kadang kita menerima data yang masih tidak rapi seperti ini. Oke, rumus trim ini berfungsi untuk menghapus spasi yang lebih dari satu. Jadi nanti dia akan merapihkan tulisan menjadi spasi antar kata itu hanya satu. Oke, kita coba sama dengan trim. Oke, pilih datanya, tutup kurung, enter. Kita lihat di sini. Ini laptop Asus yang tadinya spasinya terdapat beberapa, di sini sekarang hasil menggunakan rumus trim sudah menjadi satu spasi. Oke, kemudian tinggal kita copy paste formula ke bawah. Untuk rumus trim selesai. Untuk rumus trim kita lanjutkan ke rumus berikutnya, yaitu kita akan menggunakan rumus left dan find. Nah, ini contoh penggunaannya. Kita akan menggunakan rumus ini untuk mencari jenis dari produk, daftar produk yang ada di kolom D. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini kan ada dua jenis ya, ada laptop dan ada handphone. Nah, jika kita ingin mengambil kata dari suatu kalimat yang terletak di sebelah kiri, ini kita bisa memanfaatkan rumus left. Jadi kita ingin mengisi di kolom jenis ini satu kata di paling depan sebelah kiri dari data kalimat yang ada di kolom D. Jadi kita ingin mengambil laptop dan handphone. Oke. Nah, untuk itu kita menggunakan rumus left. Prinsip rumus left, teman-teman, adalah kita akan mengambil sejumlah huruf dari suatu kalimat yang kita tentukan berapa huruf yang akan kita ambil. Oke, untuk jelasnya kita langsung praktek. Sama dengan left, buka kurung. Oke, ditanya teksnya yang mana, kita ambil sebelah sini teksnya. Kemudian berikutnya yang ditanyakan adalah numchar, artinya berapa jumlah karakter yang kita ingin ambil dari kalimat data ini, sebanyak berapa huruf dari paling kiri, karena kita menggunakan rumus left. Jadi dia menghitung dari paling kiri. Contoh misalnya di sini saya tuliskan 5. Misalnya di sini kan laptop ya. Kalau kita hitung laptop ini terdiri dari berapa huruf? 1 2 3 4 5 6. Oke, kita coba tulis 6. Enter. Nah, maka dia menghasilkan laptop dari kalimat yang ada dalam data di kolom D. Jadi yang tadinya laptop Asus ya, laptop Asus ini kemudian dia menjadi laptop saja. Oke. Kemudian jika rumus ini kita copy paste ke bawah ya, rumus ini kita copy paste ke bawah formula. Nah,
kita lihat teman-teman di sebelah sini. Kalau dari sini sampai ke sini untuk laptop nggak ada masalah ya, tapi yang dari sini sampai ke sini untuk handphone dia menjadi tidak lengkap, karena yang kita tentukan di sini dalam rumusnya adalah mengambil 6 huruf dari kiri. Nah, hasilnya untuk laptop itu sesuai benar, tapi untuk handphone menjadi tidak sesuai atau tidak sesuai yang kita inginkan, karena yang kita copy paste rumusnya mengambil 6 huruf, maka untuk mengambil kata handphone itu hanya 6 huruf depan yang diambil. Padahal kita inginkan mengambil laptop dan handphone. Nah, bagaimana kita cara memecahkan ini? Kita menggunakan suatu trik, kita kombinasikan rumus left dengan rumus find. Oke? Dengan rumus find. Oke, jadi ini rumus kita ini masih belum bisa digunakan. Saya delete lagi. Jadi kita coba mengkombinasikan. Oke, teman-teman, antara dua rumus left dan find. Nah, left sudah kita bahas. Sekarang kita bahas sebentar mengenai find. Find ini adalah mencari posisi suatu huruf pada urutan keberapa dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh di sini saya coba sama dengan find. Oke, buka kurung. Oke, dia menanyakan find text, berarti teks apa yang ingin dicari. Begitu ya teman-teman. Misalnya saya tuliskan spasi ya. Cara menuliskan spasi itu adalah petik, kemudian tanda petik, kemudian spasi, lalu tanda petik tutup. Oke, jadi ini adalah teks yang ingin kita cari. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian berikutnya, within text. Dia nanya within text. Nah, within text itu dari kalimat yang mana yang ingin dicarikan spasi. Nah, kita tuliskan di sini, kita klik ini, artinya kita ingin mencarikan spasi di dalam kalimat laptop Asus, atau yang ini ya, yang sudah kita trim ya. Oke, dalam laptop Asus. Oke, saya tutup kurung, enter. Nah, ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah karakter spasi itu terletak pada posisi ke-7 di dalam kalimat laptop Asus. Oke, jika ini kita copy paste ke bawah ya, kita copy paste ke bawah. Oke, nah setiap kata yang kalimat yang berawalan kata laptop itu posisi spasinya ada di 7, akan tetapi rumus secara otomatis akan menemukan posisi spasi untuk kalimat yang berawalan handphone pada posisi 10. Nah, jadi intinya rumus find ini adalah mencari posisi dari suatu karakter dalam suatu kalimat. Oke, maka rumus find ini akan kita manfaatkan untuk dikombinasikan dengan rumus left untuk mengambil kata laptop dan kata handphone. Cukup dengan satu rumus saja, tidak perlu mengganti-ganti rumus, sehingga satu rumus itu jika sudah kita buat bisa kita copy paste ke seluruh data kita. Oke, jadi saya kembali akan menghapus ini. Kita sekarang coba mengkombinasikan ya kedua rumus ini ya. Oke, sama dengan left, buka kurung, teksnya yang mana? Teksnya yang ini. Lalu berapa karakter atau berapa huruf, berapa jumlah huruf yang ingin diambil dari kiri pada kalimat ini. Kita menjawabnya tidak dengan menentukan sesuatu angka, tapi kita menjawabnya dengan menggunakan rumus find, yang mana find-nya itu kita manfaatkan untuk mencari karakter spasi. Oke teman-teman, itulah yang menjadi jawaban kita untuk menentukan berapa huruf yang ingin kita ambil dari sebelah kiri pada kalimat ini. Oke ya. Jadi kita masuk koma, number karakter, dia menanyakan berapa huruf yang ingin diambil. Seandainya kalau kita jawab seperti yang tadi kita buat 6, maka dia akan menghasilkan mengambil 6 huruf dari kiri untuk kalimat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia akan menghasilkan laptop. Tapi tadi kita sudah coba kalau itu di copy paste ke bawah. Di sini dia tidak mengambil handphone, tapi dia hanya mengambil HANDP ya, sampai 6 huruf ya, 2, 4, 6. Oke. Nah,
sekarang kita ingin memberitahu ke Excel bahwa jumlah huruf yang kita ingin ambil adalah sebanyak jumlah huruf yang berjumlah sebelum pada posisi spasi berada. Oke, pada posisi spasi berada. Jadi di mana letak spasi, disitulah berhenti pengambilan jumlah huruf. Jadi kalau laptop ini posisi spasi di sini, maka jumlah huruf yang diambil adalah sejumlah sebelum letak posisi spasi. Begitu juga untuk handphone. Jumlah huruf yang diambil adalah sejumlah tertentu sebelum posisi beradanya spasi. Nah, untuk itulah kita memanfaatkan rumus find. Oke, find, kita tuliskan di sini find, buka kurung. Oke, dia menanyakan teks apa yang ingin dicarikan, ya. Find itu kan artinya mencari, ya. Teks apa yang ingin dicarikan? Kita beritahukan ke Excel, teksnya itu adalah spasi. Nah, memasukkan data spasi adalah dengan cara tanda kutip spasi, tanda kutip tutup. Oke, kita sudah beritahu ke Excel bahwa kita ingin mencari spasi. Kemudian kita koma, dia tanya di mana teks tempat akan mencari spasi. Kita sampaikan, kita kasih tahu di sini, ya. Di sini sebentar. Oke, di sini. Kemudian kita tutup kurung, ya. Kita tutup kurung. Selesai dengan rumus find, maka jumlah hurufnya itu adalah di sejumlah posisinya karakter spasi, sejumlah posisi karakter spasi. Oke, tapi jika sampai di sini kita selesaikan, maka spasinya nanti akan ikut, ya. Spasinya nanti akan ikut. Kita coba, ya. Ini akan ada spasi yang ikut. Jadi laptop plus spasi. Nah, supaya spasinya nggak ikut, maka dari posisi spasi itu kita kurangi 1. Oke, jadi kita lanjutkan lagi rumus find ini dengan mengurangi 1. Oke, kita tutup kurung, enter. Nah, ini kalau kita copy paste ke bawah, dia akan, ya. Jadi handphone pun sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi intinya kembali lagi untuk kolom F ini yang kita ingin ambil adalah laptop dan handphone. Lalu kita menggunakan rumus left dengan mengkombinasikan memanfaatkan rumus find di dalam rumus left. Rumus find fungsinya untuk mencari spasi. Jadi dia akan berhenti di sini untuk laptop, dan handphone dia akan berhenti di sini. Nah, rumus find itu yang kita jadikan angka untuk menentukan berapa kata yang ingin kita ambil dari kiri di dalam rumus left. Oke, seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke merek. Nah, setelah tadi kita mencari jenis laptop dan handphone, sekarang kita ingin tahu mereknya. Nah, kebalikannya nih. Kalau mereknya artinya yang di sebelah kanan, ya, Asus, Microsoft, dan seterusnya. Kalau tadi kan jenisnya laptop dan handphone yang di sebelah kiri. Sekarang yang di sebelah kanan, maka kita pakai rumus right, ya. Kita pakai rumus right dengan mengkombinasikan rumus len. Nah, prinsip rumus right adalah mengambil sejumlah huruf tertentu dalam suatu kalimat dengan menentukan berapa huruf yang ingin kita ambil dari sebelah kanan. Jadi contoh, ya, contoh sama dengan right, misalnya dari sini, dari kalimat ini, koma, kita ingin ambil misalnya berapa huruf yang kita ingin ambil dari sebelah kanan, misalnya 4. Ini kita enter, nah dia ketemu Asus. Ini artinya 4 huruf dari kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, jika rumus ini kita gunakan untuk copy paste sampai ke bawah, maka akan berantakan nih. Nah, ini kan kita ingin ngambil seperti ini. Contoh yang kita ingin ambil adalah Microsoft, bukan soft. Nah, ini kenapa menghasilkan soft? Karena kita menggunakan rumus right dengan memasukkan angka 4 angka dari sebelah kanan, maka dia akan ambil TFOS, menghasilkan soft. Padahal kita inginkan menghasilkan Microsoft. Maka kita nggak bisa menggunakan rumus right sendiri, sehingga kita akan mengkombinasikan dengan rumus len. Oke, seperti apa caranya? Nah, sekilas kita akan cek dulu apa sih rumus len itu. Len itu adalah rumus untuk mencari berapa jumlah huruf yang ada di dalam sebuah kalimat. Kita contohkan sama dengan len dari ini. Oke, ya. Oke.
Nah, 11 ini artinya jumlah huruf dari tulisan laptop Asus adalah 11 huruf, termasuk spasinya. Ini teman-teman kalau hitung jumlahnya ada 11, termasuk spasinya. Oke. Nah, rumus len ini akan kita manfaatkan, kita kombinasikan dengan rumus write untuk membuat data merek. Oke, teman-teman. Nah, kita coba ya sama dengan write. Seperti biasa dia menanyakan teksnya yang mana. Teksnya yang ini, kemudian koma. Sekarang dia menanyakan berapa jumlah huruf yang ingin diambil dari sebelah kanan. Nah, kita nggak bisa memasukkan suatu angka fix, angka pasti. Kenapa? Karena kalau angka pasti nanti berantakan ya. Kita sekarang akan memanfaatkan rumus len. Oke. Nah, len itu tadi adalah menghitung jumlah huruf. Oke. Nah, kita perhatikan data di dalam kolom E dan kolom F. Nah, di dalam data kolom E dan kolom F ini kita kombinasikan menggunakan rumus len untuk menentukan jumlah huruf dari kanan yang ingin kita ambil dari kolom E. Oke teman-teman, nah kalau kita perhatikan misalnya contohnya, yang ingin kita ambil dari sini adalah merek Asus. Asus ini jumlah hurufnya adalah 4, yang mana 4 itu adalah pengurangan dari jumlah huruf keseluruhan seluruhnya tulisan laptop Asus dikurangi dengan jumlah huruf laptop. Jadi kalau jumlah huruf laptop Asus dikurangi jumlah huruf laptop sama dengan jumlah huruf Asus plus spasi. Nah, itulah yang akan kita manfaatkan menggunakan rumus len tadi. Jadi kita akan menghitung dulu berapa jumlah huruf dari kalimat lengkap laptop Asus, kemudian berapa jumlah huruf dari kata laptop, lalu kita kurangkan kedua jumlah huruf ini, itulah menghasilkan jumlah huruf yang sejumlah yang kita ingin ambil dari sebelah kanan, baik itu untuk Asus, Microsoft, Xirex, Huawei, dan seterusnya. Kita praktekkan. Oke, jadi dalam menentukan berapa jumlah hurufnya kita tidak memasukkan angka pasti, tapi kita memanfaatkan rumus len. Oke, len dari ini ya, len dari ini artinya jumlah huruf dari laptop spasi Asus. Oke, diketemukan jumlah hurufnya, kemudian tutup kurung, kurangi dengan len lagi dari laptop, yaitu yang tulisan sini ya, dari laptop, dari ini. Oke, nah, tutup kurung. Nah, setelah kita kurangi ini, maka laptop Asus kurangi laptop, maka jumlah hurufnya adalah yang ditemukan adalah Asus tapi plus spasi, masih ada spasi. Makanya len E dikurangi len F, kita kurangi lagi dengan 1 supaya jumlah huruf yang akan diambil dari kanan itu tidak termasuk spasi. Oke, sudah, tutup kurung. Nah, kita hasilkan Asus. Jika ini kita copy paste ke bawah ya. Oke, dia mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Jadi yang ini ketemu Microsoft, yang ini ketemu Xirex, dan seterusnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang kita punya suatu data, ini sebagai contoh aja ya, teman-teman, untuk kita latihan aja. Jadi di sini tuh laptop Asusnya kondisinya baru, laptop Microsoft kondisinya bekas. Oke, sekarang kita akan menggunakan data ini untuk latihan menggabungkan kata. Jadi kita ingin membuat suatu data yang merupakan penggabungan dari 3 kolom data, ini, dan ini, FGH. Jadi kita ingin membuat suatu kalimat yang menghasilkan laptop Asus baru gitu ya, tapi menggunakan rumus. Nah, kita coba latihan di sini. Rumus yang akan kita gunakan adalah text join. Oke, kita langsung coba. Jadi text join ini nanti dia akan menggabungkan 3 kolom ini. Kata-kata di dalam 3 kolom ini menjadi satu kalimat. Oke, sama dengan text join ya, sama dengan text join. Lalu pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah delimiter. Delimiter ini adalah pemisah, tanda pemisah antar kata dalam setiap kolom yang ingin kita gabungkan. Jadi pemisah antara ini laptop dan Asus, pemisah antara Asus dan baru. Nah, biasanya kan pemisahnya adalah spasi. Oke, kita sampaikan ke Excel bahwa pemisah yang kita ingin gunakan adalah spasi. Caranya seperti biasa, tanda petik, spasi, petik tutup, selesai. Kita sudah kasih tahu ke Excel gunakan tanda pemisah berupa spasi. Oke, kemudian koma. Nah, ini ada pertanyaan apakah ingin
mengabaikan kolom data yang kosong, misalnya di Microsoft ini kosong. Nah, kita untuk kali ini kita inginkan tanpa ada data kosong ya. Jadi kita pilih saja yang ignore empty cell. Jadi kalau ada data yang kosong itu kita abaikan. Oke, ini hanya pilihan saja. Oke. Lalu kemudian setelah itu, nah sekarang teks yang ingin digabungkan itu teks mana saja. Nah, tadi kan kita ingin menggabungkan teks dari 3 kolom data. Ini langsung kita blok, klik ini, terus menuju ke sini, pencet shift, klik. Nah, ini artinya kita akan menggabungkan kata dalam 3 kolom ini. Oke, setelah selesai kita enter. Nah, dia menghasilkan laptop Asus baru. Dengan setiap kata terdapat pemisah berupa spasi, karena tadi delimiter kita masukkan spasi. Oke, ini setelah jadi satu rumus kita tinggal copy paste. Oke, selesai ya. Oke, ini sudah jadi semua. Sekarang kita masuk ke rumus berikutnya. Misalnya kita menginginkan membuat suatu kalimat menggunakan huruf besar semua. Nah, kadang-kadang kan kita ketik manual. Kalau cuma 1-2 data sih nggak apa-apa ya. Bayangkan kalau teman-teman punya ratusan data, mau ketik ulang kan makan waktu yang akan sangat lama sekali. Jadi kita bisa menggunakan rumus upper ya, sama dengan upper, kemudian buka kurung, kita ambil teksnya yang ini, enter. Jadi sudah. Di sini laptop Asus baru menjadi laptop Asus baru yang sama, tapi tulisannya berupa huruf besar semua. Oke, kita copy paste. Yes, kemudian yang berikutnya, gimana kalau huruf kecil semua? Rumusnya kita pakai rumus lower. Oke, sama dengan lower yang ini. Oke, nah ini menjadi huruf kecil semua. Oke, copy paste ya. Oke, setelah itu gimana kalau kita inginkan yang berhuruf besar itu hanya huruf pada awal kata saja. Nah, seperti ini. Hanya huruf pada awal kata saja. Nah, misalnya data yang kita punya itu huruf kecil semua. Kita ingin huruf pada setiap awal kata itu berupa huruf besar. Nah, itu kita pakai rumus proper. Oke, sama dengan proper, buka kurung. Kita ambil yang ini misalnya ya, yang huruf kecil semua ya. Oke, nah ini dia menjadi L, A, B itu huruf besar. Jadi huruf pada setiap awalan kata menggunakan huruf besar. Selesai teman-teman. Demikian untuk saat ini, kesempatan ini kita membahas mengenai rumus-rumus pengelolaan teks dalam Excel. Jika teman-teman punya kendala atau punya masukan atau punya usulan, bisa dimasukkan ke dalam kolom komen. Dan teman-teman yang membutuhkan file latihan ini yang sudah berisi rumus, nanti bisa di-download melalui link yang ada di dalam deskripsi dari video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain kesempatan pada channel kita, channel ala orang awam, yang membahas berbagai tips, trik, tutorial rumit dengan cara yang simple dan mudah. Terima kasih, sampai jumpa lagi.